Yakobus 5 ayat 14-15 berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. This is a good news for you. Dalam perjalanan kehidupan orang percaya, terkadang Tuhan mengizinkan kesulitan dan tantangan hidup terjadi di dalamnya. Salah satunya adalah sakit penyakit yang kita alami di dalam hidup ini. Namun kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Allah juga dapat memakai kehidupan orang lain yang ada di komunitas kita untuk memberikan dukungan doa, kata-kata penguatan, dan penghiburan ketika kita harus berada di dalam kondisi tersebut. Berikut ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang leader bagaimana Tuhan telah menyatakan kuasa dan pertolongannya ketika dia mengalami sakit. Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom, perkenalkan nama saya Untari Levia. Saya mau menceritakan atau memberi kesaksian bahwa Tuhan sudah menolong dan menyembuhkan saya. Awal Februari tahun 2022, saya harus menjalani operasi pengangkatan kista. Di mana kista yang sudah ada di dalam perut saya itu lumayan besar, sekitar 13 cm. Awalnya saya nggak merasa gejala apapun, tapi dokter menyarankan saya harus secepatnya melakukan tindakan operasi itu. Ketika mendengar kata operasi itu aja udah membuat saya takut, sedih, membuat saya gelisah. Saya hanya bisa menangis dan berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Saat itu juga gitu, tanpa harus menjalani operasi. Di tengah ketakutan itu, saya bercerita kepada Pastor Evi sebagai gembala Life Kid, di mana saya melayani sebagai guru sekolah minggu di Life Kid. Ketika itu Pastor Evi mendoakan saya. Saya pun menjadi lebih tenang ketika ada dukungan doa dari Pastor Evi. 1 hari sebelum tindakan operasi, malam harinya itu saya didoakan oleh Pastor Arif dan para pelayan Injil sehingga saya menjalani operasi dengan lancar. Walaupun waktu yang dijalani pemulihan dari obat bius terhadap diri saya lumayan cukup lama. Tapi puji Tuhan semuanya berhasil dengan lancar. 1 bulan setelah 1 bulan masa pemulihan operasi, ketika saya kontrol ke dokter kandungan, dokter itu menyarankan saya untuk konsultasi ke salah satu profesor di RSCM. Ternyata profesor ini pun ikut dalam tindakan pengangkatan kista saya saat operasi. Ketika saya berkunjung konsultasi dengan dokter tersebut di bagian onkologi, dokter ini membacakan hasil biopsi dari kista yang diangkat dalam perut saya. Ternyata ketika mendengar hasil dari apa yang dibacakan oleh dokter tersebut, kista yang saya derita itu ternyata di dalamnya mengandung kanker. Ketika mendengar hasil biopsi itu, di dalam ruangan dokter saya hanya bisa diem. Pikiran saya kayaknya ngeblank gitu. Dan dokter itu menyarankan jalan satu-satunya agar kista itu atau kanker itu nggak kambuh lagi, saya harus kemo 6 kali. Kita keluar dari ruangan, kita kembali masuk mobil gitu ya, mau pulang. Di mobil saya nangis. Kembali ada rasa takut gitu. Campur aduk apa yang saya rasain gitu ya. Yang saya pikirin, gimana anak-anak, gimana nanti suami saya. Banyak banget campur aduk yang saya rasain. Sekali lagi saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Saya nggak berani cerita sama siapa-siapa. Saya cuma cerita sama cici saya, sama adik saya, sama papa mama. Saya nggak berani cerita. Karena waktu itu mama pun baru sembuh dari sakit gitu ya. Saya nggak mau menambah beban pikiran mereka gitu. Saya cuma bisa berdoa setiap hari. Tapi masih ada apa ya? Saya nggak bisa, masih belum bisa nerima. Saya benar-benar nggak berani cerita sama siapapun. Sampai akhirnya sekali lagi saya cerita lagi kepada Pastor Evi. Karena Daniel dan Ellen pun sering tanya kondisi saya. Saya cerita sama Daniel Ellen lagi. Mereka berdoa, mendukung saya dalam doa mereka. Itu memberikan kekuatan. Sampai akhirnya saya bisa istilahnya nerima kondisi saya yang saya harus hadapin itu. Sampai akhirnya
akhir bulan Mei, saya sudah mengambil keputusan bersama suami, saya harus menjalani kemo. Nggak gampang untuk memulai tindakan kemo pertama. Akhir September kemarin, tanggal 22 September 2002, kemo yang ke-6 sudah selesai saya jalani. Dan puji Tuhan semuanya dapat saya lewati dan saya yakin Tuhan selalu ada buat saya. Saya percaya itu pertolongan dan kekuatan yang Tuhan beri buat saya. Dan saya juga percaya itu juga berkat dukungan doa semua. Saya mengucap syukur banget bisa dilewati. Sampai akhirnya saya disuruh juga CT scan yang kedua kalinya. 8 Maret kemarin saya ambil hasil CT scan itu, ternyata ada suatu massa yang dia lihat. Massa itu nggak berubah dan dokter bilang sepertinya ini hanya bekas operasian. Tapi untuk menjaga agar tidak kambuh tetap harus kontrol 3 bulan sekali. Saya imani bahwa itu hanya bekas operasian, bukan sel kanker apapun juga. Karena saya percaya Tuhan sudah angkat, Tuhan sudah sembuhkan sempurna. Dan saya percaya itu semua dukungan orang-orang yang sangat peduli sama saya. Berkat dukungan doa mereka juga, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Pada saat apa yang saya alami ini, saya sudah ada di dalam Tuhan. Kalau saya di luar Tuhan, nggak tahu gimana nya saya gitu. Apakah bisa ngejalanin. Saya juga berterima kasih kepada Pastor Arif dan Bu Epi sebagai gembala sidang. Dan semua staf PI, staf gereja juga yang selalu nggak bosen-bosennya ngedukung saya di dalam doa. Terima kasih, Tuhan memberkati juga kalian semua. Saya juga mau berterima kasih kepada komunitas pasangan muda. Terima kasih juga buat dukungan semuanya, doanya juga. Saya mengucap syukur dan berterima kasih. Untuk para bapak-bapak juga di staf parkiran, saya juga mengucap syukur dan berterima kasih atas perhatian dan pedulinya. Mengucap syukur untuk semuanya, berterima kasih untuk kebaikan, untuk support yang diberikan baik kepada saya maupun kepada suami saya. Untuk Ko Jimmy Cielis, Ko Rudi, Nata Yusli, semuanya deh pokoknya saya hanya bisa berterima kasih. Tuhan akan memberkati juga kalian semua. Itu aja kesaksian saya, terima kasih. Puji Tuhan untuk kesaksian yang luar biasa. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan sebagai orang percaya, mari kita juga akan terus menjadi bagian di dalam kesatuan tubuh Kristus untuk dapat saling membangun satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung di dalam live group, ayo segera bergabung di dalam live group. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor WA di bawah ini dan follow akun Instagram DP3 GSJA Bethlehem untuk memperoleh informasi seputar live group GSJA Bethlehem. Demikianlah This is a Good News for You untuk hari ini. Jangan lupa, besok kita akan bersama-sama bergabung di dalam ibadah raya GSJA Bethlehem. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.